Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Travelers atau bepergian yang akan menjelaskan tentang tugas kami dan Figma kami. Pertama, saya ingin menjelaskan latar belakang kita kenapa kami membentuk Travelers. Travelers sendiri itu diambil dari maknanya itu bepergian. Jadi maksud dan tujuan kami membuat platform ini untuk memudahkan para penggunanya dalam merencanakan perjalanan mereka. Nah, kata Travelers sendiri merupakan gabungan dari travel dan fabulous yang memiliki makna kalau travel sendiri itu artinya bepergian, menjelajah, mengalami dunia luar, rutinitas kita di luar. Nah, kalau misalkan fabulous sendiri itu seperti yang kita tahu, kayak sesuatu yang luar biasa, mengagumkan, terus penuh dengan keajaiban lah, fabulous gitu. Nah, dengan menggabungkan dua kata ini menunjukkan bahwa kreativitas dan inovatif kita dalam perjalanan kita. Nah, dari filosofi yang sudah saya jelaskan tentang Figma kami, Travelers ini diharapkan dapat menjadi platform yang bukan hanya dapat digunakan, tetapi juga dicintai oleh para pengguna karena memudahkan perjalanan mereka dan menjadikan perjalanan mereka luar biasa. Nah, untuk komitmen dari Travelers sendiri ini pastinya ingin menjadi pemimpin di pasaran. Nah, dalam industri perjalanan dan juga traveling dengan harga yang terjangkau dan juga diharapkan bisa memudahkan para penggunanya. Baik, itu tadi latar belakang dari Travelers sendiri. Mungkin tentang penjelasan dan penampilan desain kami dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Oke, saya ingin melanjutkan dari penjelasannya dari Kay. Masuk ke analisis hasil prototipe. Ini kagak ada slide-nya. Oke, analisis. Langsung aja. Langsung. Oke. Hasil analisis prototipe berdasarkan heuristic evaluation. 1. Feasibility of system status. Halaman pengaturan akun menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses sesuai dengan prinsip feasibilitas dalam evaluasi heuristik. Jadi halaman ini menampilkan alamat email dengan jelas, menawarkan cara yang mudah bagi pengguna untuk mengelola komunikasi terkait akun mereka. Selain itu, kata sandi ditampilkan juga dengan jelas kemungkinan pengguna untuk mengelola keamanan akun mereka. Informasi nomor telepon juga terlihat, kemungkinan pengguna juga memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengonfirmasi atau memperbarui detail kontak mereka. Terus yang kedua, match between system and world. Halaman utama juga yaitu promo tiket dan tiket menggambarkan prinsip heuristik kesesuaian antara sistem dan dunia nyata. Halaman ini bertujuan untuk pengguna menemukan rekomendasi tempat wisata dengan menampilkan daftar lokasi yang tersedia untuk dikunjungi. Terus juga halaman ini memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah mengenali dan memilih destinasi wisata yang mereka inginkan. Selain itu, halaman ini juga menyediakan berbagai macam promo yang tersedia. Lalu yang ketiga, konsistensi and standard. Pada halaman pemesanan, pengguna akan diarahkan untuk memilih detail pesanannya dengan mudah, termasuk pilihan tiket untuk dewasa dan anak-anak, jadwal tanggal tiket yang diinginkan, serta total harga yang terinci. Lanjut, user control and freedom. Pada halaman pemesanan juga, pengguna diberikan kemudahan dan kebebasan dalam menggunakan interface. Contohnya ingin lanjut ke pembayaran atau kembali memilih detail tiket. Dan yang kelima, error prevention. Error atau bug pada sistem merupakan sesuatu yang tidak profesional bila terlihat oleh user. Namun untuk menangani hal ini dapat diganti dengan
pesan error dalam bentuk desain. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari recognition rather than recall. Jadi, setiap halaman aplikasi ini dirancang dengan langkah-langkah yang serupa, termasuk dalam konteks memilih destinasi wisata yang kami tampilkan di sini, seperti ada dari side diving untuk Banda Neira, mountain trek untuk Bromo, lalu ada kebun binatang gembira lokal dan beach club yang ada di Bali. Nah, jadi kami ini berfokus agar mereka itu tidak bingung dan mereka itu fokus pada tujuan mereka untuk memesan tiket dari aplikasi kami ini. Jadi itu dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu flexibility and efficiency of use, yang artinya fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. Jadi kami mendesain project ini menggunakan prinsip-prinsip yang ada dari desain sprint. Nah, desain sprint itu jadi memudahkan untuk pengguna itu mulai dari per layernya, lalu dari ikonnya, dan itu kami desain, kami rancang secara detail agar itu memudahkan pengguna untuk dalam fleksibilitas dan efisiensi waktunya juga. Nah, kami juga memastikan bahwa setiap langkah kami itu dirancang untuk memberikan pengalaman yang intuitif dan terstruktur. Jadi nggak ada lagi tuh pengguna yang mengalami kesulitan atau kebingungan saat menggunakan fitur-fitur yang berbeda, karena dari fitur kami ini cukup banyak ya di sini. Jadi kami memastikan bahwa pengguna itu tidak kesulitan dalam mengakses fiturnya. Selanjutnya ada estetik dan minimalis desain. Jadi kami mendesain ini semua ya secara estetik. Kami kira ini sudah estetik dan desainnya itu kami harap ini minimalis dan estetik ya. Jadi di sini mulai dari ada tampilan awal, terus lalu ada tampilan login, daftar, dan lupa password. Lalu ini untuk halaman utamanya, halaman utama, terus ada halaman promo, tiket, terus error, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada help user recognize, diagnose and recover from error. Jadi dari desain kami ini juga kami membuat layer tentang membantu user agar mereka tidak kesulitan. Jadi di sini tuh kami membuat fitur bantuan di halaman utama ini. Ketika memencet klik help, nanti akan langsung muncul ke bagian yang ada di butuh bantuan ini. Nah, dari user ini kami membuat seperti pertanyaan yang sering ditanya seperti 1, 2, 3 ini. Nah, ketika mereka klik 1, nanti akan muncul page atau layer yang ini, nanti jawabannya ada di sini. Jadi itu cara kami untuk membantu user agar tidak kesulitan. Lalu di sini juga ada seperti untuk bantuan untuk lupa password di halaman utama saat login, dan di sini juga ada peringatan ketika mereka itu salah memasukkan email atau password. Lalu juga saat mendaftar ini juga harus bagian ini tuh harus diisi dan tidak boleh kosong. Jadi kami mendesain sedemikian rupa agar memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada help and documentation tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi kami mendesain ini dengan menambahkan fitur dari bantuan yang tadi ketika kita klik bantuan, lalu nanti akan muncul yang bagian ini. Coba langsung kita run aja ya programnya. Oh sorry, mungkin langsung dari present aja. Oke, tidak terlihat ya, mungkin review aja. Oke, apakah terlihat ini? Terlihat ya. Oke, akan saya lanjutkan. Jadi ini menu tampilan utamanya. Kita tinggal pencet yang get start. Lalu ini ada menu login. Nah, di menu login ini kalian harus mengisi bagian email atau password. Ketika kalian belum mempunyai akun, kalian bisa pencet yang sign up. Nah, di sign up ini kalian daftar akun, dan bagian ini semuanya tidak boleh kosong, harus
kalian isi. Ketika kalian sudah mengisi, kalian pencet create account. Nah, habis itu masukkan yang tadi atau login. Atau misalkan kalian lupa dengan password kalian, kami menyediakan menu untuk lupa password. Nanti akan isi email kalian dan akan muncul di email kalian, lalu submit dan langsung saja login. Nah, ini untuk menu tampilannya. Yang pertama, ini ada skydiving, mountain trip, zoo, dan ada beach club. Ini untuk yang kedua, ini bagian tiket promo. Ketiga, ini bagian tiket yang sudah digunakan. Lalu yang keempat, ini ada menu profil. Tapi dari menu profil ini kami membuatnya itu untuk bagian yang errornya atau sedang maintenance seperti itu. Lalu langsung saja kita ke menu untuk cara pemesanan tiketnya seperti apa. Nah, ini ada setiap halaman itu jadinya ada tentang dari wisatanya tersebut. Misalkan ini Banda Neira, terus ini ada Gunung Bromo, lalu ada Gembira Loka dan Beach Club. Nah, kita langsung ke cara pemesanan tiketnya saja. Untuk pemesanan tiketnya, ini udah ada tentangnya, udah ada harga tiket dan rating dari tempat tersebut. Kita tinggal pencet pesan tiket, lalu ini ada menu untuk pilih tiket mulai dari dewasa, anak-anak, lalu pilih jadwal. Kita coba untuk 2 tiket ya. 2 tiket, lalu kita jadwalnya misalkan hari Minggu. Nah, ketika kita mencet Minggu, itu nanti ada bagian jadwalnya itu nanti tanda merah. Seperti itu. Langsung lanjut pembayaran. Nah, di sini kita bisa menggunakan pilih voucher nih. Untuk menu yang tadi balik ke awal, menu kedua, pilih voucher. Nah, ini ada berbagai macam tampilan voucher. Kita pencet misalkan yang ini. Nah, ini kan muncul langsung jadi hijau ketika diklik kan, langsung menggunakan voucher. Nah, otomatis di sini dari voucher tersebut digunakan dan harganya itu totalnya itu akan berkurang sesuai dengan voucher yang dipilih. Lalu kita lanjut ke metode pembayaran. Misalkan kita pilih PayPal. Nah, PayPal ini nanti akan muncul warna merah, itu tandanya sudah kita klik ya. Lalu bayar sekarang dan ya pembayaran berhasil, langsung nanti akan menuju ke menu utama seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai analisis nilai efisiensi. Silakan. Selanjutnya ada usability testing. Kita memakai SUS. SUS adalah alat sederhana namun efektif untuk mengukur kebergunaan sistem atau layanan. Berikut ada beberapa contohnya. Misalkan di sini saya mengambil kuesioner yang berjudul dengan pembahasan desain UX yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu ada warna biru. Warna tersebut karena sudah dipakai oleh UI UX yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu penggunaan tombol pada tiket list. Kata Used sama use mungkin lebih enak dibaca menjadi Yunus. Use current untuk memberi keterangan bahwa tiket itu sedang digunakan. Selanjutnya ada fitur atau layanan yang ingin ditambahkan pada UI UX Anda. Di sini saya akan mengambil contoh beberapa, yaitu kurangnya misalkan akun atau history pada pemesanan yang telah kita pesan. Dari analisis kesimpulan di atas, evaluasi menggunakan metode SUS, situs web Travelous menunjukkan kinerja di atas rata-rata dalam aspek kebergunaan. Travelous telah meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas informasi kontak di desain dari situs web mereka. Bawah lagi. Lagi. Paling bawah. Atas. Nah, di sini Travelous telah meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas informasi. Penerapan uji kebergunaan menggunakan metode SUS memungkinkan Travelous untuk efektif mengukur dan meningkatkan kebergunaan produk dan layanan mereka. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pengalaman pelanggan dan dalam berinteraksi dengan perusahaan